Apa? Kamu bilang aku sudah mengejar Yang Jinghi selama 5 tahun. Salah orang. Benar tuan rumah, sebenarnya target yang harus kamu kejar ada di depan kananmu. Lucuan. Seseorang yang akan dihindari semua orang di masa depan. Penjahat besar. Kamu bilang aku harus mengejar dia. Tahukah kamu bagaimana 5 tahun ini aku jalani? Aku membiayai Yang Jinghi selama 5 tahun. Tidak hanya menjadi ATM berjalan baginya, tetapi juga selalu siap melayani kapanpun dia mau. Bahkan di cuaca panas seperti ini, aku harus datang ke lapangan untuk menyajikan teh dan air untuknya. Lihat ini model terbaru. Bagaimana? Jinghi, makan siangmu sudah aku siapkan. Barang seperti ini pantas diberikan padaku. Aku. Kenapa kamu begitu lambat pagi ini belum makan ya? Aku sudah lapar sekali, tahukah kamu? Maaf. Bahkan teman-teman sekolahku mengira dialah orang terkaya putra keluarga Jiang. Sementara aku sang putri sebenarnya malah menjadi pelayan dan pengikutnya. Artinya, tahun ini kalau aku tidak berhasil mengejar Lucuan, keluarga Jiang kita tetap akan bangkrut. Ini benar, kamu bilang ini benar. Jiang Lumian, kamu buta ya? Tidak lihat aku sudah selesai main bola, cepat datang bawa air. Mau minum ya? Nona ini akan memberimu minum sampai puas. Jiang Lumian gila ya? 5 tahun terakhir akulah yang gila jadi pengikutmu Yang Jinghi. Siapa yang mau jadi biar dia yang jadi. Nona ini tidak melayani lagi. Jiang Lumian, lihat baik-baik status rendahmu. Kamu percaya tidak aku akan mengusirmu dari rumahku? Kamu sekarang langsung berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, jangan harap aku memaafkanmu lagi. Ternyata muka juga tebal. Kamulah yang harus melihat statusmu sendiri. Tebak apa yang terjadi kalau aku mengusir kamu dan ibumu dari keluarga Jiangku? Apakah kalian akan seperti 5 tahun lalu, tidur di jalanan? Berani kamu? Lihat aku berani atau tidak. Gak apa-apa kak, pergi sana. Tuan rumah, kamu terlihat tidak enak badannya. Gak apa-apa, mungkin tadi di lapangan menunggu si brengsek Yang Jinghi sampai kepanasan. Aku istirahat sebentar, pasti akan membaik. Hati-hati. Jiang Lumian bangun. Aku kenapa ya? Dokter bilang kamu pingsan karena kepanasan. Untuk Yang Jinghi, pantaskah menyakiti dirimu sendiri seperti ini? Lucuan, kok bisa kamu? Sayang bukan Yang Jinghi MU. Membuatmu kecewa. Tidak dapat dengan mudahnya. Sedang bingung bagaimana bertemu Lucuan dan mendekatinya. Ternyata langsung bertemu. Kamu istirahat dulu, aku sudah izinkan cuti untukmu. Inikah yang ditakuti semua orang di masa depan? Si antagonis Lucuan. Tapi kenapa aku merasa dia begitu lembut? Lucuan mau kemana? Aku panggil dokter untuk memeriksamu. Aku sudah baik, tidak perlu dokter.
Lucuan bisa temani aku di sini. Di sini terlalu sepi, aku takut. Kamu lihat jelaskan. Aku bukan Yan Jinghi MU. Aku tahu, aku hanya ingin kamu menemaniku. Bisa kan, Lucuan? Aku baru sadar kamu sangat tampan. 1000 kali lebih tampan dari Yan Jinghi. Kamu jangan bercanda. Lucuan, aku tidak suka Yan Jinghi lagi. Bolehkah aku menyukaimu? Habis-habis. Aku berani langsung menggoda si antagonis. Dia tidak marah kan? Di sini sangat sepi. Kalau dia marah dan membunuhku bagaimana? Bisa kan? Tapi harus panggil dokter dulu untuk memeriksamu, jangan sampai kepanasan makin parah. Jadi bodoh. Dia peduli padaku ya. Target pendekatan ini aku suka. 1000 kali lebih baik dari si bodoh Yan Jinghi. Aku tadi meragukannya, seharusnya tidak. Zhang Lumian mana, kenapa dia berani membiarkanku sendiri hari ini? Membawa tas keluar sekolah. Yan Shao, Nona belum keluar. Kalian kan bertengkar hari ini, urusanmu apa? Jalankan tugasmu sebagai sopir. Hari ini aku ada urusan, antarkan aku ke pesta dulu. Nona belum datang. Aku harus menjamin keamanan Nona ke sekolah Nona. Yan Shao punya adik perempuan. Tidak pernah dengar. Bukan si Jiang Lumian yang suka ngejilat itu kan? Tapi bukankah Yan Shao bilang? Itu anak pembantu di rumahnya. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Percaya, tidak, aku akan memecatmu. Kamu mau memecat siapa? Nona. Tidak tahu siapa yang memberimu hak untuk memecat sopir keluarga Jiang dengan seenaknya. Kukira kenapa kamu aneh hari ini. Ternyata keluar lagi menggoda orang lainnya. Zhang Lumian. Jangan-jangan kamu ingin menggunakan dia untuk memprovokasiku. Jangan main-main dengan trik menangkap dengan melepaskan itu denganku. Aku beritahu kamu. Hari ini kecuali kamu berlutut memohon padaku. Kalau tidak, jangan harap aku memaafkanmu. Jadi kamu mencariku. Hanya untuk memprovokasinya. Bukan. Jangan dengarkan si narsis ini ngomong sembarangan. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Jiang Lumian, beraninya kamu mengatakannya lagi. Kenapa ketahuannya jadi seperti badut mulai melompat-lompat? Kamu Jiang Lumian. Apakah kamu tidak ingin pulang hari ini? Jangan-jangan karena aku menolakmu undangan untuk berdansa di pesta keluarga Jiang hari ini. Jadi kamu sengaja mencari orang ini untuk memprovokasiku. Kamu cari siapa saja tidak apa. Kenapa harus cari si dewa penghancur yang dihindari seluruh sekolah ini? Bermain pun tidak bisa menyamar dengan baik. Cepat pergi. Kamu hampir lupa akibatnya jika membuatku marah. Gila. Kamu. Dia tidak akan marah dan mengira aku mempermainkannya kan? Si penjahat besar marah pasti sangat menakutkan. Lucy Genius. Ada minat ikut pesta keluarga Jiang. Aku ingin mengundangmu sebagai tamu istimewa pesta keluarga Jiang. Jiang Lumian, ini sebenarnya trik menangkap dengan melepaskanmu terhadap Yan Jinghi. Atau benar-benar ingin mulai menyukaiku. Sepengetahuanku, tujuan utama keluarga Jiang mengadakan pesta hari ini adalah untuknya. Aku ubah pikiranku sekarang, tujuannya adalah untuk berterima kasih pada Lucy Genius yang mengantarku ke klinik. Ayo pergi. Jiang Lumian, jangan terus-terusan bikin ulah. Kalau tidak, jangan harap aku akan menyukaimu. Siapa yang minta kau suka aku? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Ayo pergi. Apakah Jiang Lumian sudah gila? Hari ini pesta, seharusnya dia akan menyerahkan sebagian saham keluarga Jiang padaku. Berani sekali dia membawa lucuan. Maaf tuan, tolong tunjukkan undangan, kalau tidak kau tidak bisa masuk. Bangsat kau buta ya. Tidak kenal siapa aku. Pesta ini khusus diadakan untukku. Berani kau halangi jalanku? Percaya, tidak setelah aku dapat saham Jiang. Akan kusuruh kau pergi. Oh, ternyata Tuan Yan. Silakan pergi. Nonaku bilang, Yan Jinghi dan anjing dilarang masuk. Apa kau tidak salah? Berani sekali Zhang Lumian. Bagus sekali, bulan ini kau dapat bonus. Jiang Lumian, jangan kau tidak tahu diri. Siapa yang berani menyuruhmu berani padanya?
Salah si bodoh Mimi, kalau tidak aku juga tidak akan. 5 tahun baru tahu lucuan. Si ganteng jenius berotot. Kenapa lihat aku begitu, apa aku memukulnya? Kau sedih ya? Ternyata ingin pakai aku untuk memancing Yan Jinghe. Bukan aku bilang akan menyukaimu. Kita tidak perlu peduli dia terus ikut kencan penting. Ayo pergi. Yang jalan sama Nona Jiang. Itu lucuannya. Kau maksud anak bungsu keluarga Lu di ibu kota Lu Er. Jangan bercanda. Orang keluarga Lu mana mungkin dengan Jiang Lumian, si pecinta bodoh yang untuk si miskin. Mau mati-matian. Katanya Kilyarga Jong Adagon Pesta malam ini. Awalnya untuk si miskin itu. Orang lumpur pun ada marahnya. Mungkin dia buat Jiang Lumian si penjilat ini marah. Hadirin sekalian, aku Jiang Lumian umumkan resmi. Mulai sekarang akan berhenti memberikan bantuan apapun kepada Yan Jinghe. Selain itu lucuan. Aku serius saat bilang mulai menyukaimu. Dari sekarang bolehkah aku mengejarmu? Kalau aku bilang tidak boleh, apakah kamu akan berhenti mengejarku? Jadi kamu setuju ya? Tergantung caramu, lagi pula aku bukan Yan Jinghe. Tidak perlu kamu merendahkan diri untuk mengejar aku. Jadilah dirimu sendiri. Dia harusnya jadi matahari kecil yang bersinar. Luar biasa lucuan, terima kasih. Lucuan bukanlah penjahat besar. Dibandingkan dengan Yan Jinghe si brengsek itu, dia seperti malaikat kecil yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkanku. Malam ini penampilanku cukup bagus kan? Entah apakah rasa suka lucuan padaku bertambah. Semoga dia tidak berubah jahat dan cepat menyukaiku. Aku kepanasan. Kamu simpan dulu jaketku ya. Tidak ada maksud lain kok. Jaketnya bagus, terima kasih ya lucuan. Nanti malam aku cuci bersih dan kembalikan padamu. Besok bolehkah aku mengajakmu jalan-jalan? Apakah ini berarti usahaku semalam cukup berhasil? Mian-mian pagi-pagi mau pergi kemana? Mama, kenapa? Ada masalah dengan keuangan keluarga Jiang. Kalau kali ini tidak bisa mengatasinya, kemungkinan besar keluarga Jiang akan menyatakan bangkrut. Sebenarnya hal ini tidak seharusnya kuberitahukan padamu. Tapi Mama dengar. Kamu akhir-akhir ini dekat dengan anak muda keluarga Lu. Jinghe, aku baru dengar keluarga Jiang hampir bangkrut. Tidak mungkin. Benar kok. Ibu Jiang sendiri yang bilang. Untung saja semalam Jiang Lumian tidak menyerahkan sahamnya padamu. Kalau tidak sekarang kamu juga akan menanggung hutang keluarga Jiang. Sudah kuduga kenapa 2 hari ini. Sikapnya padaku berubah begitu drastis. Ternyata keluarganya tidak punya uang, takut aku menolaknya. Dia memang sangat mencintaiku sampai tidak tertolong. Bukannya strategi yang gagal yang menyebabkan bangkrut. Jangan-jangan lucuan sekarang sangat membenciku, tapi dia kemarin malam masih begitu lembut. Masa? Apa aku benar-benar tidak disukai? Baik Yan Jinghe maupun lucuan. Sama-sama tidak menyukaiku. Tuan muda, situasi keluarga Jiang tidak terlalu baik. Kalau tidak ada suntikan dana, segera akan mengalami krisis kebangkrutan. Lalu, Seperti yang dikatakan nyonya, nona keluarga Jiang ini ingin mendekatimu. Mungkin ingin meminta keluarga Lu untuk menyuntikkan dana. Menyelamatkan situasi sulit keluarga Jiang. kalau dia mau berikan saja. Uang yang tidak seberapa. Kenapa dia harus menderita seperti ini? Hanya saja Jiang Lumian. Bisakah kamu benar-benar menyukaiku?
Sudah lama menunggu. Lucuan kamu datang. Kamu tidak membenciku. Apa? Hebat Lucuan, aku tahu kamu yang terbaik. Dia datang, apakah itu berarti dia menerima rasa suka saya memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan strategi menyelamatkan keluarga Jiang? Jiang Lumian, kita tidak cocok. Kedepannya jangan mencoba merayuku lagi. Apa? Keluarga Jiang akan saya bantu hidupkan. Kamu suka atau tidak suka padaku tidak masalah. Tapi, saya tidak ingin menjadi alatmu untuk mengejar Yan Jinghe. Saya tidak. Saya benar-benar ingin menyukaimu. Kamu percaya padaku ya? Maaf. Saya tidak bisa bertaruh pada ketulusanmu. Kedepannya jangan menghubungi saya lagi. Asalkan kamu benar-benar bahagia. Bahkan jika duniamu tidak ada saya. Tidak masalah. Apakah ini membuktikan ketulusan saya sudah cukup? Kalau belum, saya masih bisa. Kamu tahu tidak? Kamu sedang melakukan apa? Tentu. Masa? Dia selalu seperti ini pada Yan Jinghe untuk membuktikan ketulusannya. Apa sih? Apakah dia marah karena dicium? Susah banget nebak pikiran si antagonis ini. Jangan-jangan aku terlalu blak-blakan sampai bikin Lucuan kaget. Gimana ya progres misi aku? Jangan-jangan nanti Lucuan marah dan jadi jahat. Lalu marah ke keluarga Jiang karena aku. Keluarga kita bakal hancur total. Tapi, bibir si antagonis lembut banget. Gak rugi deh kasih dia ciuman pertama aku. Mantap nih Yan. Kok hari ini gak ada si tukang jilat itu? Biasakan dia bawa air buat kita. Katanya dia akhir-akhir ini sering deket-deket sama Lucuan si pembawa sial itu. Entah kenapa dia jadi kayak gitu. Aku gak mungkin bilang. Soalnya daya tarik yang kurang. Dia cuma pakai teknik tarik ulur aja kok. Untung dia gak datang biar aku gak kesal. Aku kasih tahu ya tukang jilat kayak Jiang Lumian itu. Cuma perlu aku lambaikan tangan. Dia pasti dateng. Si pembawa sial itu dateng. Berani-beraninya dia rebut si tukang jilatnya Yan. Ayo kita kasih pelajaran sama dia. Ada apa? Jangan-jangan kamu beneran mikir Jiang Lumian suka sama kamu. Makanya dia deket-deket sama kamu. Jangan bohongi diri sendiri deh. Kamu kuma Alex duet Jiang Lumian, si tukang jilat untuk bikin aku cemburu aja. Si tukang jilat spesialnya Yan. Masa tiba-tiba pindah ke orang lain, jangan mimpi deh. Iya nih, inget ga? Bulan lalu Yan pengen makan kue dari jus yang ga. Jiang Lumian beliin padahal lagi hujan deres. Sampai basah kuyup. Gak ada keluhan sama sekali. Jiang Lumian diket-diket sama kamu. Cuma karena dia butuh uang aja. Aku di lapangan sekarang. Buruan bawa handuk buat aku. Bawa handuk ya, tunggu aja. Aku tinggal telepon dia. Dia pasti langsung dateng jadi tukang jilat aku lagi. Udah cukup belum? Tangan kamu kotor banget. Berani sekali menyentuh barang-barangku. Sebelum dia datang, aku bisa membuatmu cacat dulu. Kamu suka Jiang Lumian ya? Kamu tidak takut dia akan menuntut balas padamu? Ya. Dia sangat menyayangi Yan Jinghe. Dia pasti akan marah. Benar juga, aku juga mau menuntut balas padamu. Dengar itu, yang menuntut balas sudah datang. Kok kamu cuma bawa satu handuk, gimana kami mau bagi? Sudahlah, kali ini aku maafkan dulu.
Kasih handuknya, suruh orang-orang di belakangmu untuk membereskan si Lu ini. Kamu mau balas dendam untuknya, kata Musuka. Benar-benar bohong ya. Tidak, jangan salah paham. Hari ini aku datang untuk menuntut balas padanya. Kamu, Ikat dia dan buang dia keluar. Lepaskan baju dan sepatunya. Buang ke tempat sampah itu semua barang-barang mahal yang aku beli dengan harga mahal. Tidak boleh diberikan gratis pada si brengsek ini. kamu gila ya Jiang Lumian, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Barang-barang mewah yang kamu pakai semua aku yang beli. Sekarang aku mau tarik kembali, copot semuanya. Dulu aku sudah terlena, tapi tenang saja. Sekarang aku sudah berubah. Aku janji mulai sekarang. Aku hanya akan benar-benar menyukai lucuan seorang, kalau tidak, aku akan disambar petir. Jangan lanjutkan. Aku tidak perlu sumpahmu untuk membuktikan. Kamu tidak tega ya? Tidak. Kamu sangat membenciku ya? Sudahlah, terserah kamu. Aku mau ke ruang belajar. Aku ikut. Lebih banyak kontak fisik. Mungkin bisa menambah poin kesukaan. Jiang Lumian. Apa yang terjadi dengan Yan Shao? Ada yang berani menyinggung perasaannya di sekolah. Kayaknya Jiang Lumian yang menyuruh. Mungkin karena cintanya ditolak. Jadi malu dan marah. Ini hanya akan membuat Yan Shao semakin membencinya. Bukan katanya Yan Jinghe selalu membanggakan diri kalau keluarganya punya pengaruh besar. Kalau memang sehebat itu pasti bakal ada balas dendam kan. Ngapain lihat-lihat, pergi sana semua. Lucuan ini ganteng banget. Pintar lagi. Jauh lebih baik daripada Yang Jinghe yang suka marah-marah itu. Pantas saja bisa jadi antagonis utama. Aku suka. Apa ada tulisan di wajahku? Kenapa kamu terus-terusan liatin aku? Cantik kok, nggak boleh dilihat. Kalau nggak mau baca buku, kamu bisa keluar. Aku mau lihat. Kamu dan bukunya aku pengen lihat. Besok lusa kan ulang tahunmu. Besok malam aku mau kasih kado ulang tahun duluan. Bisa nggak kamu nungguin aku di pinggir danau? Kalau kamu mau, terserah. Besok malam ketemuan di klub, aku ada yang mau bilang. Nggak ada waktu, jangan ganggu. Bukannya kamu selalu pengen sama aku. Besok malam aku kasih kamu kesempatan. Aku saranin kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Oh ya, aku harus berterima kasih ya. Lepas. Lebih baik kamu ngerti situasi. Dia bilang lepas, nggak dengar ya? Kalau kuping nggak mau. Aku nggak keberatan motongnya buat kasih ke anjing. Jiang Lumian. Besok malam kamu harus datang, mau nggak mau. Ayo. Nak, ada apa sih? Aku dengar kamu di sekolah dihina sama si Jiang Lumian itu. Dia berani menghinamu, percaya nggak nanti? Aku nggak bakal kasih dia masuk rumah kita. Bu, jangan bikin ribut. Bete banget aku rasa Jiang Lumian. Akhir-akhir ini kayak berubah. Mulai lepas dari kendaliku. Nak,
Lumian ini susu yang tante siapin khusus buat kamu, cepat diminum selagi masih hangat. Aneh. Biasanya dia berani marah-marah sama aku. Kenapa sekarang jadi baik banget? Ini tante kasih dari hati. Cepat diminum. Ya udah deh. Gak ada alasan tiba-tiba baik, pasti ada maunya. Aku ingin tahu apa yang kau rencanakan. Apa hadiah yang akan dia berikan padaku? Sudahlah. Asalkan dari dia. Aku pasti suka. Dia seharusnya akan suka. Aneh, kepala pusing sekali. Lucuan. Yang Master Miss Jiang memang pergi ke klub dengan seorang pria muda. Jiang Lumian. Jadi kali ini melanggar janji juga untuk Yan Jinghe. Tidak peduli berapa kali. Apakah kau tetap akan memilihnya? Kamu keluar dulu. Jiang Lumian di sekolah, bisa dibilang bunga sekolah. Hari ini murah si preman. Dia siapa bukan urusanmu. Aku beritahu kamu. Dia cepat atau lambat akan menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan dia terjadi apa-apa. Kalian hanya perlu bertanggung jawab untuk membantu saya. Ya. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Katakan. Kamu bawa Jiang Lumian kemana? Dia rela, kenapa kau ikut campur? Jangan-jangan dia memilihku bukan kamu. Kau irikan. Aku punya banyak cara untuk membuat orang lebih baik mati. Kesabaranku terbatas, cepat katakan. Di dalam. Kalau kamu tidak datang, aku berniat menyelamatkannya. Gadis cantik ini Yan Shao. Benar-benar tidak tahu menghargai wanita. Maka biarkan aku merawatmu dengan baik. Gadis cantik. Aku akan membunuhmu. Praktisi taekwondo 8 tahun. Coba pahami. Nenek, aku salah. Maafkan aku kali ini. Maafkanmu tidak mungkin, aku sudah menelepon polisi. Nanti pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskan pada polisi. Mian-mian, aku datang. Selesai. Bagaimana aku bisa lupa si penjahat besar? Hadiah yang aku siapkan dia tidak mungkin ditipu. Marah dan datang untuk menghitung denganku. Itu. Aku tidak sengaja mengecewakanmu, aku bisa jelaskan. Untung kamu baik-baik saja, kalau tidak. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Aku baik-baik saja. Ternyata kamu sangat peduli padaku. Aku hanya takut kalau kamu kenapa-napa nggak ada yang ngasih hadiah buat aku. Salah kamu, kalau bukan karena kamu aku nggak bakal ngejatuhin hadiahnya di jalan. Lucuan. Aku tidak sengaja ngejatuhin hadiahnya. Aku akan kembali nanti untuk mencarinya pasti sebelum ulang tahunmu. Aku temukan dan kasih ke kamu ya. Sudahlah, jangan repot-repot. Hadiah nggak lebih penting dari keselamatanmu. Kok bisa nggak ada? Aku ingat banget jatuhnya di sini. Jangan-jangan jatuh ke air. Sebentar lagi jam 12. Hadiah ulang tahun pertama untuk lucuan. Nggak boleh hilang begitu saja. Kamu mau nyari di air kenapa? Karena aku ingin membuatmu senang. Nanti tolong bantu aku nyalain lampunya. Lucuan yang dapat hadiah ulang tahun. Pasti senang ya. Aku senang atau enggak? Penting banget buat kamu.
tentu saja sekarang kamu orang penting buat aku. Kalau kamu si penjahat besar ini nggak senang, seluruh keluarga Jiang bakal hancur. Aku udah terima hadiahnya, aku senang. Sebagai balasannya aku antar kamu pulang. Nggak nyangka Lucuan terlihat kurus. Tapi otot di balik bajunya cukup kencang. Benar-benar kekuatan pacar yang luar biasa. Lucuan, aku udah sampai rumah. Besok aku akan kirim orang untuk menjemputmu ke pesta ulang tahunku. Tenang, aku akan datang tepat waktu. Dia sangat lembut, nggak tahu nanti bagaimana dia bisa jadi penjahat besar. Jiang Lumian. Kok kamu balik? Jauh-jauh darinya, kalau tidak aku nggak bisa jamin. Besok kamu masih bisa jalan ke sekolah. Kamu bilang kalau kamu berani ganggu aku. Jiang Lumian bakal benci banget sama kamu. Dia udah suka sama aku selama 5 tahun. Sebelum melakukan sesuatu, lebih baik pikir dulu posisi kamu. Kalian ngapain deket-deket begitu? Udah sampai rumah, istirahat aja yuk. Lumian, aku jemput kamu pulang. Kamu ngapain aja hari ini, kamu sendiri nggak tahu ya? Aku nggak ngapa-ngapain kok, kamu aja yang pulang malam. Aku khawatir mau nyariin kamu. Makasih ya udah anterin aku pulang, besok aku bawa hadiah baru buat kamu. Gak usah, kamu datang aja udah cukup. Jiang Lumian, maksud kamu apa sih? Kenapa belakangan ini selalu karena dia ngabaikan aku? Nggak ada maksud apa-apa, cuma nggak suka aja sama kamu. Pulang aja, aku liatin kamu pulang. Udah malam, kamu juga istirahat yuk. Jiang Lumian, kamu sengaja bikin aku malu ya? Emang kenapa kalau iya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu. Kamu anaknya pembantu, pantas aja tinggal sama majikan. Sekarang keluar dari sini. Jiang Lumian, kamu bakal nyesal. Plan kita kemarin ketahuan ya? Kalau enggak, masa kita diusir sih? Nanya mulu, aku juga nggak tahu, plan kita hampir berhasil. Tapi ketahuan sama si Lucuan. Kamu ini. Kamu bisa ngapain lagi sih? Jinghi, kalau enggak, kamu ikutin aja apa yang aku bilang. Jangan cari-cari lagi, nyokap lagi nyuruh kamu pulang. Gak bisa, ini hadiah ulang tahun pertama dari dia. Udah cari dari pagi nggak tahu Jiang kasih hadiah apa. Aku bantu cariin ya. Gak usah. Dia kasih aku pulpen. Mian, kita pulang yuk. Mas, ini boneka favorit aku. Kalau kamu takut, peluk aja bonekanya. Kayak aku selalu ada di samping kamu. Ayo. Mama tunggu bentar. Mas, ini hadiah ulang tahun dari papa aku. Kalau kamu pulang, ingat pakai pulpen ini buat nulis surat ke aku ya. Aku bakal kangen sama kamu.
Yuk dadah. Beneran deh bodoh banget. Udah bertahun-tahun berlalu. Masih suka banget ngasih orang pulpen. Ayo kita pulang. Dia benar-benar gila. Aku suruh dia jemput Yanyan di bandara, dia malah berani pergi. Bantu cari hadiah yang hilangnya si kecil keluarga Jiang. Cepat pergi bawa dia kembali ke sini. Baik. Bulu, ada apa yang bikin kamu kesal? Ya si anak nakal itu lagi. Bisa-bisanya telat jemput kamu, tunggu dia balik. Aku pasti suruh dia minta maaf sama kamu. Gak apa-apa kok, pasti Lucuan ada urusan lain yang halangin. Jangan marahin dia ya. Cuma gak tahu aja udah lama aku di luar negeri. Apakah dia masih ingat sama aku? Masa sih? Kamu kan calon menantu keluarga Lu. Setelah kamu selesai urusan pendaftaran sekolah, banyak kok kesempatan buat kalian berdua. Si bungsu keluarga Lu lagi nunggu. Masa sih gunung es itu akhirnya sadar? Gak mungkin kan, katanya Bulu lebih suka anaknya keluarga Lin. Yang lagi sekolah di luar negeri itu, bukannya dia udah masuk. Lucuan. Kamu ternyata nungguin aku di sini. Kamu baik banget ya. Takut kamu nyasar, sekalian aja jemput kamu. Ayo kita masuk. SI Pangsiu, Bu suruh bilang jangan biarin Nona Jiang masuk. Gak boleh aku masuk, kenapa? Apa aku bikin kesalahan sama ibu kamu? Ibu kamu merasa kamu. Gak usah banyak bicara, aku yang bawa dia masuk. Kalau ada masalah aku yang tanggung. Maaf, dia emang suka ngontrol. Hari ini entah kenapa dia lagi aneh. Gak usah dipikirin. Hari ini kan acara kamu, aku ikutin kamu gini. Jangan-jangan terlalu mencolok ya. Lagi pula Bulu kayaknya agak kurang suka sama aku. Mungkin aku tunggu di samping aja deh. Takut apa aku mau kamu berdiri di sampingku? Kamu cantik banget hari ini. Masa takut dilihat orang? Kalau kamu aja gak takut bawa masalah buat diri sendiri, aku juga gak takut dong. Kamu buat aku tidak pernah menjadi masalah. Chuaner. Pesta ini tidak menyambut Nyonya Jiang. Kamu berani melawanku, bergaul dengan orang yang tidak jelas. Apa yang telah saya lakukan untuk menyinggung Nyonya Lu ini? Mian adalah teman saya, bukan orang yang tidak jelas. Saya membawanya masuk hari ini untuk memberitahu Anda. Pesta yang Anda adakan tidak menyambutnya, tetapi keluarga Lu selamanya menyambutnya. Urusan keluarga Lu. Anda tidak punya hak untuk mencampuri. Apakah kamu ingin membuatku marah? Jika berpikir begitu membuat Anda senang, maka pikirkanlah begitu. Dia membelaku. Demi wanita yang punya niat jahat ini, kamu benar-benar memberontak. Ternyata rumor itu benar, keluarga Lu sekarang benar-benar dipegang oleh si anak muda yang masih sekolah. Harus lebih sopan kepada bos muda Lu nanti. Tante jangan marah. Kakak Lucuan hanya sementara tertipu. Setelah saya pindah sekolah semuanya akan baik-baik saja. Maaf, saya juga tidak tahu akan seperti ini. Saya yang seharusnya minta maaf. Sebagai tamu saya tetapi ditolak di pintu. Itu kelalaian saya lain kali. Saya jamin tidak akan terjadi lagi. Pesta ulang tahunnya yang indah jadi berantakan. Pasti sangat sedih, saya akan menggantinya dengan pesta ulang tahun yang lebih istimewa. Pasti membuatmu takkan pernah lupa.
Hati-hati. Tunggu di sini sebentar. Mian Mian. Lucuan boleh buka matanya sekarang. Selamat ulang tahun. Suka? Cepat ucapkan harapanmu. Terima kasih, saya sangat suka. Jika harapan berguna maka saya berharap Jiang Lumian selalu bahagia. Bolehkah saya tahu apa harapan ulang tahunmu? Harapan saya sederhana. Berharap kamu selalu ada di sisiku. Mian Mian, Ya, ajak kamu ke suatu tempat. kemana? Tempat ini sangat indah. Senang kamu suka. Katanya kalau di hari ulang tahun, berdiri di puncak gunung dan mengucapkan harapan, Dewa Gunung akan mewujudkan harapan itu. Lucuan, kamu punya harapan apa enggak? Kalau aku bisa mewujudkan harapan itu, berarti aku semakin dekat dengan targetku. Harapanku adalah kamu. Apa? Gak apa-apa, angin malam dingin. Aku antar kamu pulang ya Mian Mian. Semoga aku bisa segera masuk ke hatimu. Jiang Lumian itu cuma orang yang matre. Katanya dia nggak bisa ngejar Yan Shao. Lalu cari wanita Peng Hyper Buick orang lain. Masak sih Jiang Lumian kan bilang nggak mau nikah kecuali sama Yan Shao. Kenapa dia jadi jatuh seperti ini? Beneran fotonya lagi ngejagain minum orang udah viral di forum. Kayaknya dia pengen jadi burung phoenix langsung naik kelas. Ulangin lagi apa yang kalian bilang tadi. Dari sekarang, aku nggak mau kalian bahas soal Jiang Lumian lagi. Aku percaya dia nggak akan jatuh seperti itu. Kalau dia berani ngelakuin, kenapa nggak boleh dibicarain? Ya dong Yan Shao, kamu nggak perlu belain dia. Jiang Lumian, kamu ngejagain minum sekali berapa sih? Ngejagain kita gimana? Bersihkan mulutmu. Tunang, aku percaya sama kamu. Ya nggak perlu deh. Jangan sok nggak tahu diri. Kalau kamu mau minta tolong sama aku kayak dulu. Foto-foto di forum itu, aku bisa ambil dan hancurin. Aku nggak akan jijik sama kamu bahkan. Aku akan tetap sama kamu. Mian Mian, aku gak mau kamu dirusak nama baikmu. Kodok pengen makan angsa. Mimpi siang bolong mulai hari ini. Keluarga Jiang akan mencabut bantuan pendidikan buat kamu dan akan menagih hutang. Untuk pengeluaranmu yang besar sebelumnya, daripada mikirin aku, mending mikirin gimana bayar hutangnya. Kamu bercanda ya? Yan Shao dibiayai sama Jiang Lumian masa sih? Jiang Lumian ngomong sembarangan ya. Tapi lihat cara mereka ngomong. Sepertinya Jiang Lumian tidak berbohong. Ngapain lihat-lihat? Ini bukan tempat untuk bicara, keluar dan jelaskan. Kenapa takut ketahuan ya? Anak pembantu. Pakai uang orang lain buat pamer. Malu banget ya. Apakah aku belum jelas mulai sekarang? Keluarga Jiang tidak ada hubungan lagi denganmu. Tunggu sebentar. Keluarga Jiang akan mengirim tim hukum untuk urus hutangmu. Keluarga Jiang sudah membesarkanmu. Sekarang waktunya kamu membalas. Bagaimana mungkin jutaan? Kamu bercanda ya? Jiang Lumian, kamu pikir aku tidak berani melawanmu ya? Aku terlalu baik sama kamu akhir-akhir ini. Sampai kamu berani gini sama aku. Semua ini kamu yang kasih sukarela. Sekarang kamu mau tarik lagi, pikir aku bodoh ya? Mian Mian. Mau mati ya? Keren banget. Kenapa dia selalu keren di setiap pose? Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan kami. Dia punyaku, kamu yang jangan ikut campur. Kenapa kamu bisa berubah hati secepat ini? Apakah kamu benar-benar tidak suka aku lagi? Ayo pergi, jangan pedulikan anjing gila ini. Barusan kamu bilang, aku punyamu. Tentu kamu punyaku. Kalau gitu, apakah dia akan berpikir aku terlalu mudah?
Kamu guru lesku. Aku dulu mau minta kamu bantu aku belajar. Kamu lupa ya? Hanya ini. Gimana menurutmu? Kamu apa buatku? Mian-mian kamu yang mulai duluan. Jadi sekarang kamu mau terima rasa sukaku. Kamu mau jadi pacarku. Tergantung kamu. Ya sudah, tidak semudah itu. Kalau aku ngejar kamu, bisa minta bunga dulu. Bunga apa? Sudah. Sekarang aku semangat lagi buat ngejar kamu. Saya suka bunga ini. Ayo kita pergi les. Cepetan kalau nggak mau kehabisan tempat. Saya juga suka. Jinghi Jiang Lumian mana mungkin suruh kamu bayar. Ya karena kamu yang ngasih ide bodoh bikin dia marah. Foto-foto itu nggak bakal bisa mengancam dia. Jiang Lumian kayaknya udah nggak sayang sama kamu. Selama ini aku udah nabung cukup buat hidup kita berdua. Mending kita bawa uangnya lari aja. MA jangan bikin ribut. Karena kamu dia jadi tegas bilang nggak suka sama aku. Ah kamu nggak usah ikut campur, pasti dia masih sayang sama aku. Sekarang dia cuma lagi ngambek aja. Aku bakal cari cara supaya dia berubah pikiran. Kamu ini lebih baik mikir dulu. Suka-suka apa mending uang yang beneran. Ayo pergi. Kalian mau lari kemana? Nggak bisa kasih obat nyebar rumor juga gagal. Mau lari lagi. Kalian ini ngapain sih, mikirnya enak banget. Jiang Lumian, kamu cuma mau pakai uang. Untuk maksa aku suka sama kamu, asal kamu lepaskan kita berdua. Aku janji bakal sama kamu. Aku jamin. Aku nggak bakal permasalahin kesalahan kamu selama ini. Aku bakal coba suka sama kamu tanpa dendam. Kamu. Jangan bikin aku mual. Jangan sok jaim, aku nggak percaya kamu bisa lepas dari aku secepat itu. Males ngomong sama orang narsis kayak kamu. Kasih dia tabel utang buat ditandatangani. Aku nggak mau tanda tangan ini, semua kamu yang kasih sukarela. Kamu nggak bisa minta kembali. Kasih sukarela. Itu buat bantu biaya pendidikan kamu, barang-barang mewah lainnya. Semua itu kamu yang minta dari aku. Perlu aku bantu kamu ingat-ingat lagi. Besok aku mau adain pesta ulang tahun di sini, hadiah untuk teman-teman. Dan hadiah ulang tahunku udah siap sama motor yang aku lihat siang tadi. Besok aku mau lihat di garasi. Tanda tangan, kalau nggak konsekuensinya kamu nggak bakal mau tahu. Kamu nggak bisa perlakuin aku kayak gini, aku juga suka sama kamu. Suka kamu terlalu murahan. Aku nggak tertarik lagi. Jiang Lumian, kamu nggak bisa perlakuin aku kayak gini. Ah, udah nahan 5 tahun. Hari ini akhirnya bisa melampiaskan kekesalan. Selamat malam Lucy Genius. Jangan lupa mimpikan aku ya. Mimi belum muncul juga. Entah bagaimana progres misi ini. Dan Mimi bilang, Lucuan akan menjadi penjahat besar. Lucy Genius yang baik ini, bagaimana bisa dikaitkan dengan penjahat besar? Selamat malam, tidur cepat. Apakah sistem Mimi bermasalah? Aku rasa penjahat besar ini jauh lebih normal daripada Yang Jinghi. Mengerti tidak? Ya, mengerti. Dulu kenapa aku tidak menyadari? Ternyata kamu yang jenius, belajar hanya dengan melihatku saja bisa mengerti. Aku seperti mendengar musik surgawi, telingaku sejenak terang. Besok aku akan pindah sekolah. Sekarang kamu puaskan. Selamat jalan, tidak usah diantar.
Lumian. Apakah kamu benar-benar tega padaku? Jiang Lumian, aku pasti tidak akan menyerah untuk mengubah pikiranmu. Sesuka kamu. Aku juga pasti tidak akan kembali. Mengejar selama 5 tahun benar-benar rela. Aku sudah lama tidak mau melayaninya. Dulu aku buta. Sekarang mataku sudah sembuh. Terima kasih Lucy Genius sudah membimbingku. Aku traktir makan siang ya. Hari ini aku ada urusan. Makan sendiri saja. Ada urusan tapi aku tidak punya waktu untuk menemani. Kamu pikir kamu menang? Dia bukan barang yang bisa diperebutkan. Aku tidak ingin mendengar perkataan seperti itu lagi. Dia hanya merasa mengejarmu itu baru saja. Kamu pikir dia akan menyukaimu berapa lama? 1-2 hari aku akan berusaha. Agar dia menyukaiku lebih lama. Pasti akan ada hari di mana dia tidak ingin meninggalkanku lagi. Dia mengejarku selama 5 tahun. Sampai sekarang masih seperti ini padaku. Kamu yakin dia akan menyukaimu selama 5 tahun? Bahkan lebih lama, jangan sampai akhirnya berakhir lebih buruk dariku. Jangan samakan aku dengan orang licik seperti kamu yang hanya tahu meminta. Kamu tidak layak. Kamu. Suka darinya adalah bonus. Kalau di masa depan dia tidak suka lagi, itu artinya aku yang kurang baik. Itu kesalahanku sendiri. Ketemu dia, itu sudah keberuntungan besar buatku. Lapar banget. Kalau ada yang kasih aku makan, pasti dia malaikat. Mas, kamu lapar ya? Ini buat kamu. Jadi beneran ada malaikat ya? Mas, kamu tersesat ya? Aku bisa di sini. Nunggu keluarga kamu jemput. Oh iya, kamu harus bersyukur. Dia sekarang gak suka sama kamu lagi. Kalau nggak nasib kamu bakal lebih parah dari ini. Kamu maksudnya APA? Aku nggak akan biarkan satupun parasit tetap di dekatnya. Makasih ya. Kamu udah kasih aku kesempatan. Jadi kamu udah suka sama Jiang Lumian dari dulu? Aku nggak akan biarkan kamu berhasil. Yan sore ini mau urus pindah sekolah. Jangan lupa jemput dia. Bu, aku nggak akan ikuti keinginan ibu. Untuk dekat sama Lin Yan, ibu udah nggak usah berharap lagi. Kamu nggak bisa belajar dari 2 kakakmu ya? Kamu mau bikin ibu marah ya? Aku bukan mereka. Aku pegang kendali penuh di Lu Group. Nggak akan dikendalikan sama ibu. Kamu anak durhaka, sia-sia ibu sayang kamu selama ini. Bu, aku udah ngingetin ibu berkali-kali. Jangan coba-coba buat keputusan buat aku. Udah dulu ya. Aku masih ada urusan lain. Nggak ganggu waktu istirahat siang ibu. Lu Xiao hari ini datang lagi buat belajar bikin kue buat pacar. Dia benar-benar beruntung bisa dapat perhatian dari Lu Xiao. Semoga aja tapi. Dia belum mau jadi pacarku. Kalau dia dapat kue buatan Lu Xiao, pastinya akan sangat bahagia. Kalau begitu aku akan mengajarmu seperti kemarin. Perkiraan 3-4 hari lagi kamu sudah bisa melakukannya sendiri. Semoga dia suka ya.
Kakak lucuan masih tetap seperti itu. Beneran nggak jemput aku? Non Ling, keputusan si kecil nggak bisa diubah siapapun. Bahkan Nyonya Lu juga nggak bisa apa-apa. Kali ini biar aku antar kamu masuk dulu, kamu baru pulang dari luar negeri. Maksud Nyonya Lu biar kamu dekat dulu sama si kecil. Biarkan kalian membangun kedekatan. Nyonya bilang si kecil pasti suka sama kamu. Pasti dong. Cepetan jalan. Katanya hari ini ada murid pindahan cantik. Nanti juga sampai. Kayaknya dikawal sama bodyguard keluarga Lu. Nggak tahu hubungannya sama lucuan apa. Jangan-jangan tunangan lucuan. Jiang Lumian nggak jadi peliharaan, malah jadi selingkuhan. Hahaha. Aneh. Kenapa pada ngeliatin kita? Gak apa-apa, mungkin kebanyakan makan garam. Murid pindahannya cantik banget. Hai semuanya, ke depannya mohon bimbingannya ya. Kakak lucuan, kita ketemu lagi. Kenapa nggak jemput aku di bandara? Bikin aku nunggu lama di bandara. Kakak lucuan, dia kayaknya benci sama aku. Jangan-jangan saingan cinta. Gak kenapa-kenapa kan? Nggak apa-apa, cuma jatuhin buku aja. Dia nggak kenapa-kenapa kok kamu. Kasih aku tempat duduk. Aku mau duduk sama kakak lucuan. Aku kenapa harus kasih tempat duduk sama kamu? Kamu jatuhin barang aku, nggak seharusnya kamu ambil dulu. Aku sarankan kamu cepetan kasih tempat duduk. Kalau sampai mengganggu kedekatan aku sama kakak lucuan, aku bikin kamu nggak bisa tenang. Aku nggak kasih, kamu mau gimana? Apa sih sampah ini? Cepetan buang. Jangan ganggu aku duduk sama kakak lucuan. Dinasti Qing sudah runtuh ratusan tahun lalu. Ini angin apa sih? Jangan-jangan ini beneran tunangan lucuan. Kalau gitu aku jadi selingkuhan dong. Aku kayak gini dia nggak marah kan? Mian-Mian, apakah ini meminta bantuan padaku? Dia mulai mempercayaiku dan bergantung padaku. Ambil bukunya. Kakak lucuan tidak akan membantumu, cepat ambil bukumu yang jelek itu. Cepat pergi. Ternyata pria memang tidak bisa diandalkan. Mian-Mian, jangan bergerak, biarkan dia mengambilnya sendiri. Kakak lucuan, kamu tidak ingat aku ya? Aku Tidak ingat dan aku juga tidak ingin tahu. Mian-Mian, duduklah dulu. Ambil bukunya. Lalu pergi dari pandangan Mian-Mian. Jangan sampai aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Aku salah. Lucuan memang yang terbaik di dunia. Pria terbaik. Menaklukkannya pasti untung. Kakak lucuan, kalau kamu memperlakukan aku seperti ini, tidak takut aku akan melaporkanmu ke Tante Lu. Kakak lucuan, kali ini meskipun kamu minta maaf padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Berhenti. Kembali dan minta maaf pada Mian-Mian. Maaf? Jiang Lumian, meskipun aku tidak bisa masuk ke keluarga Lu, kamu juga jangan harap bisa mendapatkan pengakuan dari Tante Lu. Lucuan, kalian dulu kenal ya? Dia sepertinya sangat menyukaimu. Kalau aku bilang kenal, kamu akan peduli. Tentu saja peduli. Kamu adalah keberadaan yang sangat penting bagiku. Sangat penting. Ya, Seberapa penting? tanpa kamu aku akan mati. Nyawa seluruh keluargaku ada di tanganmu. Bisakah tidak penting? Apakah ini bisa disebut penting? Aku tidak kenal dia dan juga tidak tertarik untuk mengenalnya. Aku akan mengembalikan buku dulu.
Bukannya bukunya ada di sini. Jangan-jangan malu ya? Lucy Jenius, tunggu aku. Ini menyangkut hidup dan matiku. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Maaf, aku buru-buru, benar-benar maaf. Sakit sekali. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, terima kasih ya teman. Untung buku-bukunya tidak apa-apa. Ini semua adalah buku langka yang lucuan pinjam dari perpustakaan. Kenapa bisa kamu? Kalau bukan kamu, siapa lagi si lucuan si licik itu? Dengar ya, lucuan itu bukan orang baik. Dia sudah lama mengincarmu, pasti ada maksud tertentu. Kamu harus percaya padaku. Sudah cukup omongannya. Kamu tidak percaya padaku. Saya akan mengenal lucuan dengan merasakannya sendiri. Tidak perlu kamu ikut campur di sini. Dan saya jamin, hatinya jauh lebih bersih daripada kamu. Apa sih yang dia berikan padamu sampai kamu terhipnotis? Padahal dulu kamu paling suka sama saya. Mian, saya tahu salah. Bisakah kamu menyukai saya lagi? Pergi, jangan bermimpi lagi. Benarkah kamu sangat membenci saya? Kenapa tiba-tiba kamu tidak menyukai saya lagi? Tenang, semuanya serahkan pada saya. Lucy Jenius, kenapa kamu kembali? Lupa bawa buku tahu, kamu akan mengantarkannya. Jadi saya kembali menjemputmu. Tunggu di sini, saya tidak akan membiarkan dia mengganggumu lagi. Cukup beri pelajaran kecil saja. Kamu masih sayang padanya. Bukan. Dia masih harus membayar utangnya pada saya. Kalau kamu memukulnya sampai sakit, siapa yang akan membayar utangnya? Lagi pula saya takut tanganmu kotor karena memukulnya. Tunggu saya. Saya sudah memperingatkanmu. Jangan ganggu kehidupan Mian lagi. Telingamu. Tulia. Berani kamu menunjukkan wajah burukmu pada Mian. Mungkin dia tidak peduli kamu seperti apa. Mungkin dia bersamamu hanya karena uang. Atau mungkin ada tujuan lain. Dia tidak berbeda dengan saya. Kami berdua yang seharusnya bersama. Saya bilang jangan samakan Mian denganmu. Kamu tidak pantas. Kamu ini setan. Mian tidak akan menyukaimu. Suka atau tidak itu urusan saya. Asalkan dia suka. Asalkan aku punya. Aku akan memberikan semuanya padanya. Kamu sudah kembali tidak terlukakan. Apa dia melukaimu? Cepat biarkan aku lihat. Jika Mian menemukan jati dirimu di balik topeng lembutmu, dia pasti akan melakukan segala cara untuk melarikan diri darimu. Aku baik-baik saja. Jika topeng palsu ini bisa membuatmu tetap tinggal di sisiku, maka aku akan hidup dengan topeng ini seumur hidupku. Yan Jinghe itu gila. Kita sebaiknya tidak usah pedulikan dia lagi. Tidak apa-apa, ayo kita kembalikan bukunya. Lucuan begitu lembut. Pencapaian misi pasti sudah sedikit maju sekarang. Semangat Jiang Lumian. Segera bisa mengubah takdir tragismu. Mian tidak peduli karena apa kamu di sisiku. Aku akan berusaha keras memegang tanganmu dan tidak melepaskannya. Lucuan suka yang manis. Benci yang asam. Suka semangka dan anggur, benci mangga. Pengetahuanku tentang lucuan masih sangat kurang. Kalau bisa pergi ke rumahnya.
mungkin kemajuan pencapaianku akan lebih cepat. Sasaran utama sistem pencapaian. Menyelesaikan misi, membuat Lucuan jatuh hati, agar bisa mengubah takdir tragis lebih cepat. Tampaknya harus mencari alasan untuk pergi ke rumah Lucuan. Awalnya ingin membawa kamu les lagi. Sekarang sepertinya tidak bisa. Pakaian kamu basah semua. Cepat mandi air panas kalau tidak nanti bisa masuk angin. Dingin sekali, untung kita tidak pergi jauh. Kalau tidak kita pasti sudah seperti ayam basah. Tidak sia-sia aku memeriksa perkiraan cuaca beberapa hari berturut-turut. Akhirnya ada alasan untuk tinggal di rumah keluarga Lu. Tapi kasihan Lucuan, dia ikut kehujanan bersamaku tanpa dosa. Kamu baru saja melindungiku, pasti kehujanan lebih banyak. Perempuan paling tidak tahan dingin. Saat ini hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah mengeringkan dirimu. Tubuh Lucuan benar-benar sempurna. Tidak boleh dilihat lagi. Kalau terus melihat hidungku bisa berdarah. Kalau aku berhasil menyelesaikan misi pencapaian ini, aku rela setiap hari bersama Lucuan. Kamu duluan mandi, kalau tidak nanti benar-benar masuk angin. Bersama-sama. Tidak, meskipun aku suka kamu. Tapi aku bukan orang yang sembarangan. Kamu mikir apa sih? Keluarga Lu kami nggak cuma punya satu kamar mandi. Atau mian-mian kamu mau? Aku nggak mau. Tasnya buat kamu, aku duluan mandi. Mian-mian tadi malu ya? Dia beneran malu. Catatan strategi. Sudah suka aku sampai segitunya ya? Preferensi dasar aja dicatat. Waduh, gimana kalau mian-mian tahu? Coba dulu pakai hair dryer. Namanya udah nggak kelihatan ya? Lucuan kamu di luar ya? Bisa minta tolong cariin baju buat aku. Bajuku udah basah semua, nggak ada yang bisa dipakai lagi. Ada yang baru aku ambilin buat kamu. Oke. Waduh, malu banget. Mian-mian. Bajunya udah aku taruh sini. Jangan lupa ambil ya. Oke. Target akhir strategi saat ini Lucuan. Buat target jatuh cinta sampai 100%. Selamatkan keluarga Jiang dari kebangkrutan dan kehancuran. Jadi dulu Yan Jinghe. Sekarang aku ya. Aku cuma sementara ya. Jadi target strategi ini siapa aja bisa ya. Bahkan suka aku juga cuma buat nyelamatin keluarga Jiang ya. Catatan strategi yang bagus. Mian-mian. Dari sekarang aku nggak akan biarin kamu pergi lagi. Untung dia nggak ada. Kamarnya Lucuan lumayan cozy ya. Nggak mirip sama sekali sama orang yang bakal jadi penjahat super jahat. Lucuan normal-normal aja. Sistemnya nggak salah lagi ya. Sistem bodoh ini. Jangan-jangan salah target strategi lagi. Kalau dia suruh aku ganti target lagi. Aneh banget.
Kenapa ya setiap mikir ninggalin lucuan rasanya sesek? Nggak bisa. Pokoknya nggak boleh ganti lagi. Aku cuma butuh lucuan aja. Hati-hati panas. Terima kasih udah minum belum? Belum. Tapi aku juga mau minum, boleh gak? Tentu boleh dong, ini kan rumahmu. Ambil lagi 1 gelas. Tapi aku capek. Kalau gitu lu si jenius minum gelasku aja. Tapi aku gak mau minum ini, gimana? Gak minum ya udah. Aku pasti minum. Aku. Ada apa Mian kamu gak mau? Bukan jantungku berdebar kencang. Padahal kan dia yang harusnya dikejar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mian. Rambutnya masih basah. Mian jangan takut. Aku akan pelan-pelan. Pelan-pelan dia mau ngapain? Jangan lucuan, aku belum siap. Ngeringin rambut. Emang perlu persiapan apa lagi? Jiang Lumian, di otakmu tiap hari mikir apa sih sampah kuning? Lucuan kan orangnya jujur dan terbuka. Masa dia mau ngelakuin itu sama aku? Tenang aja. Gak akan bikin kamu nunggu lama. Sudah cukup, jangan ngomong lagi. Aku udah ngerti kok. Tidak Mian kamu belum ngerti. Gak apa-apa, sebentar lagi petirnya berhenti. Jangan takut. Aku pasti bisa selamatkan keluarga Jiang. Tahan ya, aku gak akan biarkan mereka sakiti kamu. Kita gak bisa kabur, jangan pikirkan aku. Kamu lari aja. Tidak Mian. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu mau selamatkan aku si bencana ini? Padahal keluarga Jiang jadi begini gara-gara aku. Mian. Jangan menyalahkan diri sendiri. Harus berusaha bertahan hidup. Jangan tinggalkan aku. Semua anggota keluarga Jiang tidak bisa hidup sampai besok. Kenapa? Jika Tuan Rumah gagal dalam misi ini, keluarga Jiang akan berakhir seperti keadaan menyedihkan yang kamu lihat. Tidak mungkin. Aku pasti akan mengubah akhir dari keluarga Jiang. Untuk keluarga Jiang aku akan berusaha keras. Aneh, di mana ya minumannya? Nona Jiang, kamu lapar ya? Oh, bukan. Aku hanya takut karena petir. Ingin minum sedikit alkohol. Untuk tidur ya. Aku ingin minum sedikit alkohol untuk tidur. Untuk tidur. Aku tidak percaya setelah nasi menjadi bubur, lucuan akan membiarkanku mati. Selamat malam. Selamat malam Nona Jiang. Sekarang orang kaya tidur pakai alkohol ya? Untung ada kamu yang menemaniku. Kamu akan selalu menemaniku. Benar kan? Mian.
Ini kedua kalinya. Kamu benar-benar berhenti untukku. Aku tidak takut. Beruang kecil Mian-Mian menemaniku. Sudah kubilang. Jangan sembarangan menggangguku di malam hari. Mian-Mian kok kamu. Lucuan, aku takut. Tidak apa-apa aku di sini. Kamu minum alkohol. Aku. Kamu mau kemana? Jangan takut. Aku akan ambil air dan segera kembali. Mungkin lebih baik langsung saja. Aku tidak percaya setelah nasi menjadi bubur, dia tidak akan tergoda. Lucuan. Ah, Kamu sangat cantik. benarkah? Kalau begitu kamu mau melakukan apa padaku? Aku bukan, aku tidak. Kok bisa langsung bilang ya? Beruang mainan ini terlihat familiar. Apakah dia akan ingat? Tidak menyangka, Luda si jenius ternyata suka boneka beruang perempuan. Tidak ingat ya? Kalau begitu aku bantu kamu mengingatnya. Tadi malam, aku berhasil. Dan sepertinya Lucuan lebih antusias daripada aku. Tapi kenapa sistemnya belum muncul? Mengumumkan bahwa tugasku berhasil. Nonjiang, pakaian sudah saya cuci dan taruh di sini. Jika tidak nyaman saya akan membawakan sarapan ke atas. Tidak perlu. Di mana Lucuan? Tuan muda ada di bawah. Tapi sepertinya suasana hatinya kurang baik. Apakah dia marah padaku? Mungkin lebih baik aku pergi dulu. Tuan muda sudah meminta izin untuk Non Jiang. Di mana Yan Jinghe? Tuan muda tenang saja. Yan Jinghe sudah dikendalikan oleh orang kita di rumah sakit. Tidak akan kilir hanya masalah Tuan muda dan Non Jiang. Ibu mungkin tidak akan mudah setuju. Urusanku bukan urusan orang lain. Kamu hanya perlu menjaga Yan Jinghe. Aku ingat sudah taruh di sini. Tapi kenapa tidak ketemu? Mian-Mian sedang mencari apa? Tidak ada apa-apa kok. Mian-Mian mau pergi. Apakah tidak mau bertanggung jawab padaku? Bukannya seharusnya kamu yang bertanggung jawab padaku. Tentu saja bisa. Mian-Mian semalam capek makan lebih banyak. Tidak capek kok. Kamu yang capek, kamu yang harus makan lebih banyak. Aku sedang ngomong apa sih? Lemah sedikit di kaki. Mending Mian-Mian suapin aku. Kamu kan tidak sakit tangan. Tunggu, lemah di kaki yang mana? Kapan Lucuan berubah seperti ini? Sudah aku suruh orang untuk minta izin kamu pulang dan istirahat dulu. Nanti malam aku jemput. Kalau begitu aku pergi dulu. Mian-Mian lupa sesuatu. Lupa apa? Lupa cium aku.
Mian Mian, sampai jumpa. Lucuan, apakah dia sudah sadar? Dia bisa sangat romantis. Nyonya, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya selama bertahun-tahun ini. Mian Mian selalu menuruti kalian berdua. Tapi tidak mendapat balasan yang baik. Keluarga Jiang tidak bisa menanggung kalian berdua. Nyonya, saya bisa meninggalkan keluarga Jiang. Tapi bisakah kamu meminta Nona untuk mengunjungi Jinghi lagi? Dia di rumah sakit tidak makan dan minum. Tubuhnya sudah hampir tidak kuat. Mian. Yan Jinghi sampai ke titik ini. Semua karena ulahnya sendiri. Apakah dia hidup atau mati? Apa hubungannya dengan saya? Lumian, dulu kami tidak tahu. Tapi kamu sudah menyukai Jinghi selama ini. Kamu tidak bisa membiarkannya matikan. Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu. Saya salah. Saya benar-benar. Tehu saya salah. Lumian, saya mohon kunjungi Jinghi. Keluarkan dia. Lumian. Lepaskan. Jiang Lumian, keluarga kalian tidak mau menolong. Akan mendapat balasan. Dia benar. Itu kan nyawa manusia. Kalau Yan Jinghi benar-benar terjadi sesuatu, mungkin di luar akan bilang keluarga Jiang kejam. Saya takut itu juga tidak baik untukmu. Mama, tenang saja. Saya tahu batasnya. Saya tidak akan membiarkan siapapun merugikan keluarga Jiang. Tuan Nona Jiang datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Yan Jinghi. Pergi semua. Saya bilang kalau tidak melihat Jiang Lumian saya tidak makan. Mian Mian, kamu datang mengunjungi saya. Saya tahu kamu masih punya perasaan padaku. Mian Mian, saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu salah. Hari ini saya datang untuk memberitahumu. Hidup matimu tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan lagi mengancam saya dengan hal kekanak-kanakan seperti ini. Bagaimana mungkin? Jelas dulu kamu paling mencintaiku. Mengapa kamu bisa berubah seperti ini? Saya tidak pernah mencintaimu. Mian Mian, apakah itu lucuan? Dia mengancammu. Kamu pasti tidak akan sekejam itu padaku, kan? Mian Mian, jangan takut. Sekarang giliranku untuk melindungimu dan membalasmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancammu. Lihatlah dirimu, sepertinya kamu sudah gila, benar-benar tidak masuk akal. Mian Mian, jangan pergi. Aku tidak mengizinkanmu meninggalkanku. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuhnya lagi. Apa kamu tuli? Begitu galak. Apa dia sudah berubah jahat? Mian Mian. Jangan datang menemuinya lagi, oke? Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Baik. Kembali. Aku tidak mengizinkanmu membawanya pergi. Hanya dengan kekuatanmu dan serpihan kaca di tanganmu. Mian Mian, kalau kamu memilihnya hari ini, aku akan mati di depanmu. Silakan lakukan. Dia sepertinya agak gila. Bawa dia ke bagian psikiatri untuk diperiksa. Jangan biarkan ada yang terjadi pada orang-orang di rumah sakit keluarga Lukita. Apa yang mau kamu lakukan? Kalian semua keluar dari sini. Aku tidak gila, aku tidak gila. Apa kamu marah? Kenapa tiba-tiba berhenti? Tahu aku akan marah tapi masih tetap menemuinya. Apakah kamu begitu tidak bisa melepaskannya? Aku tidak suka dia lagi. Kamu harus percaya padaku. Aku hanya takut kalau dia terus membuat keributan begini. Akan mempengaruhi reputasi keluarga Jiang. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada keluarga Jiang. Mian Mian. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya cemburu. Aku butuh kamu menenangkanku. Apa begini cukup? Agak puas. Apapun alasan perubahan Mian Mian.
Aku tidak akan membiarkannya meninggalkanku lagi. Pergi sudah pergi. Aku tidak gila, tolong selamatkan aku. Aku benar-benar tidak gila. Siapa? Cepat lepaskan aku. Kenapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan berusaha melawan lagi. Diam di sini aja nggak enak ya? Tunggu aku sama Mian-Mian tenang dulu. Mungkin hidup kamu bisa lebih baik dari sekarang. Jadi maksud kamu nggak mau lepasin aku? Kamu mau ngurung aku di rumah sakit jiwa seumur hidup? Tentu aja tahu kenapa aku biarin kamu. Kayak kutu loncat-loncat tapi nggak bunuh kamu. Soalnya aku nemu. Mian-Mian dari awal emang nggak suka sama kamu. Enggak mungkin, dia udah jadi anjing peliharaan aku selama 5 tahun. Gimana bisa dia nggak suka sama aku? Iya tapi kamu nggak bisa manfaatin kesempatan. Kalau nggak salah paham sama sistem bodoh itu. Bikin Mian-Mian mikir kamu bisa nyelamatin keluarga Jiang. Kamu juga nggak bakal dapat kesempatan. Dapat perhatian dia selama 5 tahun. Kamu ngomong apaan, sistem apaan? Kamu kira aku kemari buat apa? Buat ngasih penjelasan sama kamu. Kamu ngomong apaan sih, gila? Kamu kemari buat ngehina aku. Aku pengen belajar dari kesalahan kamu. Tapi sayangnya, kamu nggak ada yang bisa aku pelajari. Untungnya sekarang, aku masih ada nilai buat Mian-Mian. Nggak kayak kamu yang nggak ada gunanya. Dibuang sama sistem itu. Suatu hari nanti, aku bakal bikin sistem bodoh itu keluar dari tubuh Mian-Mian. Kembali sini. Barangnya mana? Notebook aku taruh di mana sih? Jangan-jangan kehujanan di jalan. Ngomong-ngomong soal misi. Lucuan akhir-akhir ini aneh banget aktifnya. Tapi rasanya kalau deket-deket dia dingin banget. Jangan-jangan dia nemu notebook misi aku. Enggak, jangan takut sendiri. Kalau dia lihat notebook misi, pasti udah benci banget sama aku. Mini sistem cepetan keluar. Cepetan kasih tahu aku lucuan sekarang gimana. Selamat buat host. Misi hampir tercapai. Endingnya belum diketahui. Kamu ngomong apaan? Kok kamu minum alkohol banyak banget? Kamu datang. Kamu datang terlambat sekali. Apa yang membuatmu menyakiti dirimu sendiri? Kamu sudah tahu ya. Aku mendekatimu dengan tujuan tertentu. Kamu pasti tidak akan memaafkanku lagi. Jadi minum sebanyak ini. Tidak sakit sendiri. Kamu pasti tidak akan menyukaiku lagi kan? Kamu pasti hanya berpura-pura denganku selama ini. Tujuannya untuk membalas dendam padaku kan? Aku sudah tahu. Kalau tidak, kenapa kita sudah tidur bersama? Kamu belum juga mengajakku bertanggung jawab. Tentu saja harus bertanggung jawab. Tapi aku tidak ingin kamu hanya jadi pacarku. Aku ingin kamu menikah denganku. Tapi jika aku bisa memastikan keluarga Jiang aman, apa kamu masih mau memilih bersama denganku? Dia masih tidak mau kan?
ini jawabanku. Lu Chuan. Aku merasa menjadi sedikit serakah. Aku tidak hanya ingin keluarga Jiang aman. Aku juga menginginkanmu. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyesal. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu berkencan dengan Jiang Lumian. Ibu sudah cukup memukul. Kalau belum puas sekali lagi. Kamu ingin membuatku marah ya? Ibu tidak perlu marah. Aku tidak bilang akan berkencan dengan Mian Mian. Chuaner dulu. Ibu meninggalkanmu di taman bermain itu salahku, tapi aku juga melakukannya demi ayahmu yang suka main. Maafkan ibu semua yang ibu lakukan. Semua demi kebaikanmu. Ibu tidak perlu mengatakan ini. Aku dan Mian Mian akan menikah. Berkencan bukan tujuan akhir kami. Sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak bisa mengerti aku? Linyanyan yang ibu carikan untukmu, cantik dan penurut. Kenapa kamu tidak mengerti niat baik ibu? Cantik dan penurut. Ibu sangat menyukainya. Anda bisa saja menikahinya. Saya hari ini datang untuk memberitahu Anda saya akan menikah dengan Mian Mian dan tidak akan sering bertemu dengan Anda. Jika Anda tidak bisa mengucapkan selamat, saya akan pergi dulu. Anda. Nyonya, si bungsu punya pikirannya sendiri. Untuk menjaga hubungan ibu dan anak, mengapa tidak menghormati pilihannya? Apa yang Anda tahu, cepat panggil Yanyan untuk saya. Baik, Nyonya. Bibi, jangan sedih. Kakak Lu Chuan sangat tegas. Anda seharusnya senang. Yanyan, apa yang harus saya lakukan? Yanyan, Andalah calon menantu yang paling saya sukai. Jiang Lumian tidak boleh menikah dengan keluarga Lu, Bibi. Karena tidak bisa mempengaruhi kakak Lu Chuan. Kenapa tidak mencoba dari sisi lain? Maksudmu? Membuat Jiang Lumian menjauh darinya. Bibi. Katanya krisis keuangan keluarga Jiang beberapa waktu lalu diselesaikan oleh kakak Lu Chuan. Keluarga Jiang hanya orang kaya baru. Hidup mati mereka. Semua tergantung, kata Bibi. Chuan Er adalah pemegang kekuasaan keluarga Lu. Dia pasti tidak akan setuju. Saya hari ini atas nama Anda menjemput Nona Jiang untuk berkunjung, silakan bertemu. Yanyan, kamu memang punya ide bagus. Jika keluarga Jiang ingin terus bertahan, Jiang Lumian harus berpisah dengan Chuan Er. Bibi, ada apa Anda mencari saya? Si teman masa kecil Lu Chuan juga ada di sini. Sepertinya hari ini adalah jamuan yang tidak baik. Ternyata benar, orang kaya baru. Sangat tidak pantas dilihat. Katanya sebelum menikah dengan keluarga Lu, Anda hanya anak seorang pembantu. Sedangkan saya setidaknya anak orang kaya. Tidak tahu mengapa Anda merasa saya tidak pantas dilihat. Berani sekali Anda bicara seperti itu. Anda tidak takut Chuan Er tahu Anda tidak menghormati saya dan memutuskan hubungan dengan Anda. Tapi Lu Chuan juga pernah bilang, jika kamu tidak menghormatiku, aku juga tidak perlu menghormatimu. Lagi pula setelah kita menikah, kita tidak akan tinggal bersamamu. Bibi, jangan marah. Hal yang lebih penting harus didahulukan. Tinggalkan Chuan Er. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Jiang kalian tidak bisa hidup sampai besok tanpa sepengetahuan Chuan Er. Di akhir ceritaku yang sudah direncanakan, pembunuh itu juga mengatakan hal yang sama. Apa dia adalah dalam dibalik kejatuhan keluarga Jiang yang menyebabkan kita mencapai akhir seperti itu? Lalu apa? Apa kamu ingin aku meninggalkan Lu Chuan dengan cara mengancamku? Bukan ancaman, tapi nasihat baik. Pikirkan baik-baik. Silakan antar tamu keluar. Awalnya aku takut tidak bisa menahan emosi merekam suara agar tidak membuat Bibi Lu ini kesal. Ternyata ada hasil tak terduga. Lama menunggu aku membawakanmu hadiah. Ini pasti merasa tersakiti lalu datang untuk melaporkan. Tidak hanya itu, demi membuatku meninggalkanmu Bibi Lu, bahkan berencana untuk membungkamku.
Tinggalkan Chuaner. Kalau tidak aku akan membuat semua anggota keluarga Jiang kalian tidak bisa bertahan hidup sampai besok tanpa Chuaner tahu. Maafkan aku tapi aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu dan keluarga Jiang. Aku akan menghapus semua rintangan di depanmu. Kamu hanya perlu tenang di sisiku. Chuaner, apakah kamu benar-benar karena wanita itu mengurung ibumu? Apakah kamu sudah gila? Ibumu sangat menyayangimu, mencintaimu. Kamu tak pernah mencintaiku. Bahkan rasa bersalah yang kamu rasakan padaku, semua karena aku menguasai hak keluarga Lu. Jika kamu tidak ingin menyentuh Mian Mian, mungkin aku bisa tetap sabar atas sifat kontrolmu. Membiarkanmu menjadi nyonya Lu menikmati masa tua. Tapi kenapa kamu malah menyentuh orang yang paling aku pedulikan? Masih diam apa? Cepat antar nyonya Lu yang terhormat. Naik ke lantai atas untuk istirahat. Baik. Chuaner, Sangat misterius. Jangan-jangan kamu mau melamar. Angkat kaki. Mian Mian memang pintar. Catatan strategi. Apapun tujuan awalnya. Untungnya kita akhirnya saling mencintai. Mian Mian. Aku sudah lama ingin menikahimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku selalu mau. strategi cinta selesai, kemajuan penjahat terhenti. Terima kasih telah menemani sepanjang perjalanan. Sampai jumpa lagi. Lucuan. Aku merasa kita sudah kenal lama. Mungkin. Kita memang sudah kenal sejak lama. Bisa bangun dari kecelakaan besar ini, benar-benar keajaiban medis. Selamat Pak Lu. Mian Mian, Lucuan, kamu masih di sini. Mian Mian, aku selalu di sini. syukurlah akhirnya bangun juga. Sepertinya aku bermimpi tentangmu. Mian Mian. Untung kamu tidak meninggalkanku. Kita tidak akan pernah terpisah lagi.